A Legend That Will Not Be Born Again. Itulah yang ditulis oleh sang juara divisi featherweight, Ilia Topuria, dalam bio YouTube serta Instagramnya. Minggu ini dalam ajang UFC 308 yang bertempat di Abu Dhabi, ia akan mempertahankan sabuknya melawan sang penantang nomor 1 sekaligus mantan juara Max Holloway. Bagi fans MMA berat, tentu nama Max Holloway sudah sangat tidak asing. Bahkan, ia pasti mengisi daftar para penggemar apabila mereka ditanya top 3 petarung terbaik dalam sejarah divisi, bersampingan dengan Jose Aldo dan Alexander Volkanovski. Gue juga mungkin sendiri bakal rilis video tentang pertandingan terakhirnya melawan Justin Gaethje. Yang kalau gue boleh jujur, mungkin itu pertandingan tergila yang gue pernah nonton live. Kemungkinan bakal dirilis setelah UFC 308. Namun, meski menghitung semua kemenangan sebelumnya, ditambah fakta bahwa dalam 33 pertandingan, ia belum pernah di KO maupun di TKO, entah kenapa, gue punya perasaan kalau minggu ini Max Holloway akan tumbang untuk pertama kali. Kenapa? Karena lawannya adalah El Matador, Ilia Topuria, sang pengusung era baru dari divisi featherweight, juara tak terkalahkan dengan rekor 15-0 dan kandidat kuat sebagai superstar terbesar dalam sejarah UFC di masa depan mendatang. Apalagi kalau kita memfaktorkan usianya yang tergolong bisa dikategorikan masih muda dalam olahraga MMA dengan masih berumur 27 tahun. Ilia Topuria lahir pada tanggal 21 Januari 1997 di Halle, Westfalen, Jerman, dari keluarga berdarah Georgia. Pada umur 6 tahun, ia pindah ke Georgia, di mana ia diperkenalkan dengan gulat gaya Greco-Roman di sekolah lokalnya. Jadi setelah gue lakukan research, gulat gaya Greco-Roman cukup berbeda dengan gulat biasanya. Peraturannya melarang penggunaan kaki untuk gerakan ofensif maupun defensif. Semua gerakan harus dimulai menggunakan tubuh bagian atas. Lalu pada umur 15 tahun, ia kembali pindah ke Spanyol, di mana ia semakin mengasah kemampuan bela dirinya. Kombinasi antara pengaruh budaya Spanyol dan Georgia merupakan faktor yang penting dalam membangun karakter dan gaya bertarungnya. Sekitar umur tersebut juga Topuria mulai fokus menekuni seni bela diri, sampai-sampai ia memutuskan untuk berhenti sekolah. Georgia sendiri sebenarnya juga mempunyai satu juara lain dalam UFC di divisi satu tingkat di bawah di mana Ilia bertempat sekarang, yaitu dalam divisi bantamweight, di mana pas UFC 306 kemarin, Merab Dvalishvili asal Georgia berhasil merebut sabuk juara dari mantan juara, Sean O'Malley. Gua sendiri juga udah buat video tentang perjalanan Merab dari kalah dalam pertandingan pertamanya sampai jadi juara divisi tahun ini, di mana linknya udah gua cantumkan dalam deskripsi. Pada tahun 2015, Ilia memulai karirnya dengan berkompetisi di organisasi-organisasi lokal dekat daerahnya, lalu mulai berpindah ke promosi-promosi ternama seperti Cage Warriors yang pernah dihuni McGregor, Michael Bisping, Paddy Pimblett, Tomas Pinal, dan petarung-petarung lainnya, serta Brave FC yang pernah ditempati oleh petarung seperti Hamzat Chimaev dan Muhammad Mokaev, di mana Mokaev sendiri bahkan sekarang kembali ke Brave setelah ditendang keluar oleh UFC. Dan pada akhirnya, pada tahun 2020, ia membuat debut pertamanya untuk organisasi UFC, di mana ia berhasil memenangkan pertandingan melawan petarung asal Maroko, Youssef Zalal, meski masuk sebagai petarung pengganti 1 minggu sebelum laga resmi menggantikan petarung asal Korea, Sung Woo Choi. Untuk mempreview laganya, minggu subuh ini melawan Max Holloway, gue bakal mencoba mengulas 5 laga terakhirnya, sekaligus langkah sang matador dalam memanjat podium divisi menuju sabuk juara. Apabila kalian melihat wajah Ryan Hall, mungkin kalian sempat berpikir bahwa wajahnya mirip seperti orang kantoran biasa dalam film-film Amerika. Namun faktanya adalah Ryan Hall adalah seorang ahli grappling, khususnya Jiu-Jitsu, yang sangat ditakuti di divisi featherweight pada masa itu. Tak terkalahkan dalam UFC, sekaligus banyak dihindari oleh petarung-petarung yang tersedia akibat kemampuan eksepsionalnya apabila pertandingan dibawa ke lantai. Dalam upaya untuk mengatur kuncian-kunciannya, ia kerap menggunakan gaya bertarung yang tidak ortodoks atau dapat dibilang cukup aneh. Namun gaya bertarung yang nampak tidak jelas di mata para penggemar tersebut terbukti sangat ampuh di atas oktagon. Momen paling besar dalam karir Ryan Hall pada saat itu adalah saat ia berhasil mengunci legenda UFC sekaligus mantan juara 2 divisi, BJ Penn, dengan kuncian menggunakan kakinya. Lantas, cukup wajar apabila saat ia dipertemukan dengan Topuria, banyak yang menganggap bahwa Topuria akan menjadi korban selanjutnya dari kuncian mematikan Ryan Hall.
Namun Topuria sendiri nampak kurang peduli dengan kemampuan lawannya tersebut. Sebelum dipertemukan di atas oktagon, ia berkomentar bahwa tidak ada apapun dari Ryan Hall yang membuatnya spesial. Selain itu, dia juga kerap menyindir kekurangan Ryan Hall dalam aspek kekuatan dan kemampuan strikingnya. Tibalah hari pertandingan. Seperti biasa, Ryan Hall menggunakan gaya bertarung yang dapat dibilang kurang biasa yang bertujuan untuk mendapatkan kuncian biasanya. Topuria sendiri juga nampak sangat waspada dengan percobaan-percobaan hal tersebut untuk mencoba menjebak dirinya. Pada akhir ronde 1, akhirnya kesempatan muncul bagi Topuria ketika Ryan Hall melancarkan serangan tendangan berputar yang nampak gagal dieksekusi sehingga membuat dirinya terjatuh. Topuria tidak menyia-nyiakan kesempatan ini dengan langsung menjatuhkan pukulan-pukulan keras ke arah Ryan Hall yang tidak mampu bertahan. Melihat situasi tersebut, wasit akhirnya menghentikan laga, memberikan kemenangan pada Topuria via knockout. Ilia Topuria memasuki pertarungan ini dengan rekor tak terkalahkan 11-0. Diam-diam, mulai dianggap sebagai salah satu prospek paling menjanjikan dalam organisasi UFC. Terkenal karena striking yang agresif, serta keterampilan submissionnya. Namun, dalam pertandingan satu ini, terdapat beberapa hal yang berbeda. Yang pertama adalah lawannya, petarung asal Inggris, Jay Hurtburt. Pertarungan antara Topuria melawan Jay Hurtburt telah ditentukan untuk bertempat di kandang Hurtburt, di mana mereka akan bertemu pada UFC Fight Night di kota London. Tentu, melawan seorang petarung di negara asalnya bukan merupakan hal yang mudah, apalagi jika memfaktorkan satu kejadian penting dalam karir Topuria pada waktu itu. Ilia Topuria beserta petarung Inggris terkenal lainnya, Paddy Pimblett, terlibat dalam suatu alterkasi ketika mereka bertemu dalam hotel di London. Hal ini bermula karena cuitan Paddy Pimblett dalam akun Twitternya, di mana ia memposting suatu pernyataan yang bernada negatif terhadap negara Georgia, di mana seperti yang kita tahu, Topuria sendiri memiliki darah Georgia. Jadi sekarang, Ilia Topuria harus memenangkan laga melawan petarung asal Inggris di Inggris setelah terlibat masalah dengan superstar Inggris lainnya yang pasti akan menambah resepsi negatif para fans tuan rumah terhadap dirinya. Masalah kedua adalah masalah berat badan. Seperti yang kita tahu, Topuria biasanya berlaga di kelas featherweight, namun pada waktu itu, ia banyak mengalami masalah dalam meresmikan pertandingan. Pertama, ia dijadwalkan untuk melawan petarung asal Dagestan, Movsar Evloev, pada ajang UFC 270 yang batal akibat Evloev yang dinyatakan positif COVID-19. Lawan Topuria lalu diganti menjadi petarung asal Kanada, Charles Jourdain. Namun, karena permasalahan dalam proses penurunan berat badan dari pihak Ilia, laga tersebut gagal berlangsung. Akhirnya, demi alasan keaktifan, Topuria menerima pertandingan satu divisi di atas divisi kelas biasanya. Masalah terakhir bagi Topuria adalah ia mengambil pertarungan ini dalam short notice. Artinya, ia menerima pertandingan ini secara dadakan untuk menggantikan Mac Davis yang harusnya menjadi lawan Hurtburt. Dari pertandingan dimulai, nampak Hurtburt memanfaatkan keunggulan jangkauannya dengan sangat baik. Tak berselang beberapa waktu, Hurtburt melepaskan tendangan tinggi ke wajah Topuria, seketika menjatuhkan sang petarung tak terkalahkan tersebut. Bagi banyak yang menonton laga tersebut, mungkin mereka sudah mulai menganggap bahwa mereka akan menyaksikan kekalahan pertama dalam rekor sang El Matador. Namun, Ilia membuktikan bahwa dirinya merupakan seseorang yang benar-benar spesial. Bukannya terlena, ia malah dengan refleks menggunakan kemampuan gulatnya untuk melancarkan percobaan takedown yang berhasil memberikannya waktu untuk memulihkan diri. Ronde 1 pun berakhir dengan ketiga wasit memberikan keunggulan kepada Hurtburt. Di ronde 2, Ilia tampil lebih agresif. Meskipun Hurtburt masih mencoba menjaga jarak, Topuria mulai menemukan celah untuk mendaratkan pukulannya. Tak lama setelah ronde kedua dimulai, Topuria mendaratkan pukulan kanan yang sangat keras ke dagu Hurtburt, yang membuatnya langsung ambruk ke kanvas dalam posisi tidak berdaya. Jadi untuk merangkum, Topuria berada di teritori lawan, bertanding di divisi atas, memiliki persiapan yang tidak maksimal, dan dijatuhkan di menit pertama. Namun masih bisa kembali dengan tekanan yang tingkat tinggi, melancarkan KO spektakuler yang langsung mendiamkan seluruh penonton yang berada di stadium. Dari sini, bahkan fans yang belum mengakuinya dari awal, sudah terpaksa menyadari bahwa mereka sedang menyaksikan tengah perjalanan seorang bintang masa depan.
Setelah berhasil mengalahkan Jai Herbert, Topuria akhirnya kembali ke divisi featherweight. Yang menyambutnya kembali adalah sesama petarung tak terkalahkan dengan rekor 15-0, petarung asal Amerika, spesialis submission dan grappling, Bryce Mitchell. Bryce Mitchell sendiri adalah orang dengan personalitas yang cukup unik. Apa maksudnya? Ya maksudnya, dia merupakan sosok individu yang sangat percaya dengan teori konspirasi. Ia sering mendatangi beberapa podcast-podcast untuk berbicara tentang kepercayaannya dan pemikirannya. Contohnya saja, ia secara terbuka menyatakan bahwa ia percaya bumi berbentuk datar. Mungkin kepercayaan Mitchell itulah yang membuat Topuria mengeluarkan komen yang sekarang cukup terkenal, di mana ia mengatakan, "Aku akan meratakan kepalanya agar sama seperti bumi yang dianggap datar itu." Sejak ronde pertama, Ilya menunjukkan niatnya untuk menjaga pertarungan tetap berdiri dengan menggunakan kemampuan strikingnya. Bryce Mitchell mencoba beberapa kali untuk melakukan takedown, tapi Topuria dengan baik mampu bertahan dan menolak usaha tersebut. Pada akhir ronde, takedown berhasil dicatatkan oleh Mitchell, namun hal itu tidak berarti karena ronde telah usai. Di ronde kedua, Topuria melanjutkan tekanan dengan strikingnya. Ia terus mendaratkan pukulan kombinasi yang keras, sementara Mitchell kesulitan untuk mengimbangi kecepatan dan agresi lawannya. Pukulan-pukulan keras dari Topuria membuat Mitchell semakin terpojok. Puncak pertarungan terjadi di menit-menit terakhir di ronde 2 ketika Topuria berhasil menjatuhkan Mitchell dengan pukulan keras, di mana ia langsung meneruskan tekanan dengan mengamankan kuncian yang membuat Mitchell menyerah. Sekarang 13-0, Topuria hanya perlu satu pembuktian lagi untuk menantang demi gelar juara. Pihak UFC akhirnya memilih nama Josh Emmett sebagai lawan Topuria selanjutnya, sebagai laga utama dari acara UFC on ABC 5. Josh Emmett adalah petarung veteran yang telah lama berada di ranking divisi featherweight. Sebelum menghadapi Topuria, Emmett memiliki rekor 18-3, dikenal sebagai salah satu striker paling berbahaya dalam UFC dengan kekuatan knockout yang menakutkan. Kemampuan KO ini sangat perlu digarisbawahi, karena meski lawannya bisa sempurna hampir seluruh ronde, satu saja momen salah, maka ia akan bangun di tempat lain setelah di KO oleh Emmett. Namun sebelum melawan Topuria, Emmett baru saja mengalami kekalahan dari Yair Rodriguez dalam pertarungan perebutan posisi interim pada UFC 284. Emmett kalah melalui submission di ronde kedua, yang membuat peluangnya untuk merebutkan gelar tertunda. Meskipun begitu, kekalahan tersebut tidak mengurangi reputasi Emmett sebagai petarung yang sangat berbahaya, terutama di pertarungan berdiri. Pertarungan ini memiliki taruhan besar bagi kedua petarung. Topuria sebagai prospek muda yang belum terkalahkan, berusaha memperkokoh statusnya sebagai penantang gelar potensial. Kemenangan atas Emmett sebagai veteran tangguh dengan reputasi hebat akan menguatkan klaim Topuria untuk mendapatkan kesempatan melawan juara featherweight pada saat itu, Alexander Volkanovski. Bagi Josh Emmett, pertarungan ini menjadi kesempatan untuk bangkit kembali setelah kekalahan dari Yair Rodriguez. Meskipun sudah berusia 38 tahun, Emmett masih menjadi ancaman serius dalam divisi ini, dan kemenangan atas Topuria akan memperkuat posisinya sebagai salah satu penantang utama dalam featherweight. Akhirnya, tibalah momen pertandingan. Hari itu, Topuria mengeksekusi performa yang mendekati kata sempurna. Dirinya berhasil menampilkan superioritasnya dalam striking serta gerakan kepala yang cepat dan akurat, mendaratkan pukulan-pukulan bersih ke arah wajah Emmett. Emmett sendiri berusaha menekan dengan pukulan kuatnya yang terkenal, namun Topuria mampu menghindari serangan-serangan keras itu dengan baik sampai akhir kelima ronde yang berlangsung sambil terus menghujani Emmett dengan bom dari tangan kiri dan kanannya. Setelah 5 ronde, Ilya Topuria dinyatakan sebagai pemenang melalui keputusan mutlak. Untuk memahami seberapa dominannya performa ini, lihat saja kertas skor dari ketiga wasit yang bertugas. Berbagai skor 10-8 dianugerahi kepada sang pemenang dan satu skor 10-7 menjadi bukti bahwa Topuria sudah tanpa ragu siap untuk menjadi yang berikutnya dalam perebutan gelar. Akhirnya, Topuria telah sampai di puncak. Hanya satu saja lawan yang tersisa agar dirinya bisa disebut sebagai juara dunia. Apakah kalian ingat bahwa tadi gua mengatakan konsensus petarung featherweight terbaik berada di antara 3 orang? Dari 3 nama itu,
Alexander the Great Volkanovski adalah yang menurut gua pribadi nomor 1 dalam sejarah divisi ini. Dan sekarang, ia berperan sebagai rintangan terakhir dalam cerita Topuria menuju emas. Volkanovski sendiri telah mengalahkan nama-nama yang diletakkan di sampingnya sebagai calon featherweight terbaik sepanjang masa. Jose Aldo berhasil dikalahkannya sebelum ia akhirnya menjadi juara setelah mengalahkan Max Holloway. Sebagai juara, ia memiliki era yang dominan, mengalahkan penantang-penantang besar seperti Brian Ortega, The Korean Zombie, Yair Rodriguez, dan bahkan ia berhasil mengalahkan Holloway 2 kali lagi setelah pertandingan pertama mereka. Akan tetapi, semuanya berubah saat ia mencoba untuk naik satu divisi ke divisi terbaik di UFC pada masa itu untuk menantang sang juara, Islam Makhachev. Dalam pertandingan tersebut, ia tidak berhasil meyakinkan para wasit bahwa ia melakukan cukup dan keputusan diberikan kepada Islam. Namun, banyak yang memberikan hormat atas keberaniannya untuk meraih status yang lebih tinggi. Semuanya berubah ketika Charles Oliveira yang dijadwalkan untuk melawan Islam malah mengundurkan diri akibat cedera. Volkanovski tanpa pikir panjang langsung menerima tawaran rematch dengan Islam hanya dengan satu panggilan dari Dana White kira-kira 2 minggu sebelum pertandingan. Namun sayang, kali ini ia berhasil di KO oleh Makhachev dengan tendangan kepala yang diteruskan oleh pukulan-pukulan keras yang mengakhiri laga. Dan sekarang, ia bertekad untuk membuktikan bahwa dirinya masih bisa berkompetisi melawan petarung-petarung muda yang haus akan kejayaan seperti Topuria yang sampai sekarang masih tak terkalahkan. Topuria sendiri dalam berbagai wawancara tidak ragu menyuarakan keyakinannya bahwa dia adalah orang yang akan mengakhiri dominasi Volkanovski. Ilia Topuria menyebut dirinya sebagai masa depan divisi featherweight dan yakin bahwa Volkanovski tidak akan mampu menahan agresivitas dan daya serangnya. Berbagai macam taktik dilakukan Ilia untuk menyatakan kepercayaan dirinya kepada para fans. Dalam konferensi pers, ia mengambil sabuk juara dari meja Volkanovski secara paksa. Dalam sosial media, ia sudah menyatakan dirinya sebagai juara divisi dengan rekor 15-0. Padahal, pertandingan masih belum dilaksanakan. Ini adalah perjalanan seorang petarung muda yang telah melalui berbagai ujian dan siap mengambil alih tahta. Kemenangan atau kekalahan dalam pertarungan ini tidak hanya akan menentukan masa depan karir Topuria, tetapi juga arah divisi featherweight secara keseluruhan. Akhirnya, waktunya tiba dan pintu oktagon ditutup. Di ronde pertama, Volkanovski memulai dengan keunggulan melalui pukulan dan tendangan kaki yang efektif. Ia berhasil menjaga jarak dari Topuria. Meskipun demikian, Topuria secara perlahan mulai membaca ritme dan menemukan celah dengan melakukan tendangan-tendangan kerasnya. Ronde ini nampak dimenangkan oleh sang juara. Namun pada akhirnya, kartu skor ketiga wasit tidak berarti bagi konklusi laga ini. Ronde 2, Ilia berhasil menekan Volkanovski ke tepi oktagon, melancarkan kombinasi pukulan, dan menemukan celah untuk melepaskan satu pukulan kuat yang membuat sang juara tumbang. Juara baru divisi featherweight, El Matador, Ilia Topuria. A legend that will not be born again. Seorang legenda yang tidak akan terlahir kembali. Apakah gue setuju dengan pernyataan Ilia ini? Ya, kagak lah. Selagi MMA masih ada, pasti bakal muncul individu yang belajar dari petarung-petarung masa lalu memiliki personalitas yang tidak kalah menghibur dari superstar di masa sebelumnya. Tapi, pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Ilia Topuria merupakan seseorang dengan kepercayaan diri tinggi yang memiliki fokus penuh terhadap dirinya sendiri, memiliki fokus penuh terhadap kemampuan bertarungnya, dan fokus penuh terhadap apa yang dia mau. Jujur, rencana gue kemarin adalah untuk buat video tentang latar belakang Ilia sama Max Holloway dalam satu video sekaligus, membahas tentang segala alur cerita sebelum pertandingan mereka nanti. Cuma nampaknya gue kelebihan procrastinating. Terima kasih sudah menonton, dan jangan lupa tinggalkan prediksi kalian di komen bawah. Untuk prediksi gue pribadi, Topuria mungkin bakal menang KO di ronde 1. Namun gue kurang yakin, soalnya sejak UFC ganti gloves-nya, entah kenapa persentase KO turun drastis. Jadi mungkin kemenangan decision juga bakal terjadi. Sekian dan terima kasih.